Sepertinya memang pencalonan Anies di Jakarta ini hampir bisa dipastikan 1000% wassalam, Putri. Jadi apa-apa, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah. Ini akan digerogoti oleh zaman, di mana aura positif dan magnet Anies ini tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain. Jakarta, dukungan untuk Pak Anies sendiri gimana posisi Nasdem sekarang? Pak Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam pilkada DKI. Ya. Sebuah kisah tragis buat seorang Ahok dan kisah manis buat Anies yang percaya diri bahwa 5 tahun lagi dia akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Sepertinya memang pencalonan Anies di Jakarta ini hampir bisa dipastikan 1000% wassalam, Putri. Pertama tentu PKS ya, yang menyatakan duet soal antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini sudah expired. Itu artinya memang tak ada intensi lagi sebenarnya bagi PKS untuk melanjutkan bagaimana soal proposal awal ini. PKB dan Nasdem saya kira statement-statement politiknya sudah mulai melunak terkait dengan Anies. Apalagi pada saat yang bersamaan kedua partai itu sudah membangun intensitas komunikasi yang sebenarnya itu sebagai bentuk penebal. PKB dan Nasdem tinggal menunggu waktu untuk menjadi bagian dari kubu Kim. Nah, satu hal yang ingin saya garis bawahi, Anies ini sepertinya gagal membaca sikap politik partai-partai yang menyatakan dukungan politiknya. Sepertinya Anies menganggap PKS, Nasdem, dan PKB itu akan cinta buta dan cinta mati kepada Anies Baswedan sampai mendaftarkan diri ke KPU. Padahal Anies saat ini adalah orang yang tak lagi menjadi pejabat publik, posisinya memang sejak awal cukup terjepit, dan pada saat yang bersamaan muncul dari koalisi Indonesia Maju dengan godaan-godaan yang sangat menggiurkan. Menjadi bagian dari koalisi Prabowo Subianto untuk 5 tahun yang akan datang, bagi Nasdem dan kemudian bagi PKB. Kemudian tawaran kepada PKS itu ada plusnya sebagai wakil yang kemudian akan berdampingan dengan Ridwan Kamil. Ini yang sepertinya membuat partai politik itu mengkalkulasi untung dan ruginya. Tiga partai ini kan berhitung, apa untungnya mendukung Anies di Jakarta. Mereka sudah tak dapat lagi faedah elektoral karena tak ada pileg. Jadi tidak ada coattail efek yang kemudian akan didapatkan oleh PKS, Nasdem, dan PKB. Sementara pada saat yang bersamaan, ngusung Anies sekalipun di Jakarta, itu juga belum tentu mampu memenangkan pertarungan. Sementara di seberang, kubu Kim yang selama ini head to head di Pilpres, memberikan angin surga. Tawaran yang saya kira ini membuat iman para pengusung Anies itu sangat goyang-goyang, menjadi bagian koalisi dengan akses kekuasaan untuk 5 tahun yang akan datang. Kemudian ada konsesi misalnya jadi menteri dan PKS jadi wakil, siapa yang tidak tergoda dalam konteks itu. Jadi ini yang sepertinya bisa menjelaskan kepada publik kenapa sikap politik pendukung Anies ini secara perlahan sudah mulai kelihatan sekali dekat dengan kubu Kim. Itu yang saya kira eksplanasinya. Ya, kita lihat yang iman. Oke guys, kita lanjut Anies ya. kalau tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah, ini akan digerogoti oleh zaman. Di mana aura positif dan magnet Anies ini tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain. Dan kita juga akan melihat nanti menteri-menteri Pak Prabowo ini akan beradu bersolek diri dia, memantaskan diri untuk bisa bertanding di 5 tahun yang akan datang. Apalagi yang ada di dalamnya itu adalah ketum-ketum, sekjen-sekjen yang sangat kelihatan sejak 5 tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu juga punya intensi untuk bisa maju di Pilpres. Oleh karena itu betul memang kalau Anies ingin dimajukan kembali di DKI Jakarta, nggak ada pilihan lain, ya harus menang memang Bang. Dan itu yang harus dipikirkan bagi Nasdem. Karena kalau ingin Nasdem punya calon yang relatif kompetitif, diperhitungkan di Jakarta, nggak ada nama lain selain Anies Baswedan. Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka. Tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anies, mengidentifikasi Anies sebagai sosok yang paling prioritas, orang lain mundur, Pak. Ini barang bagus, Bang. Mau dilawan pakai apapun susah menggeser posisi Anies ini. Oke, lanjut ya guys, nih Pak Surya Paloh. Dukungan untuk Pak Anies sendiri gimana posisi Nasdem sekarang? Pak Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam pilkada DKI, ya. Ya pastilah diperlukan persyaratan ya untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang ada ya. Ditinggalkan, aduh kasihanan. Nasdem positif ditinggalkan Nasdem, PKS, PKB. Sejak awal itu. Artinya terlepas dulu koalisi apapun bentuknya, tapi Nasdem memposisikan diri langsung untuk berada dalam
menentukan pemerintahan baru. Masih dukung Pak Anies atau bagaimana Pak sikap Nasdem saat ini? Yang jelas Anies adalah sahabat Nasdem, itu jelas itu. Tapi untuk pilkada DKI Berarti menutup dukungan ke Pak Anies ya. Saya sudah katakan tadi berulang kali bahwasanya di dalam pencalonan ini nggak bisa hanya Nasdem sendiri, nggak bisa juga semua. Ini harus ada kelengkapan yang saling melengkapi, saling pengertian. Dan saya berpikir positif, semuanya kan tentu berpikir bagaimana yang terbaik ya, yang bisa diberikan oleh suatu institusi partai politik dalam peran bersama ya. Anies Baswedan adalah nama yang moncer waktu Pilgub DKI di tahun 2017 lalu. Nama Anies itu langsung meroket sesudah dia melawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, sosok yang sangat kontroversial pada waktu itu. Dan menjadi musuh orang banyak karena ketegasannya melawan sistem yang bobrok dan ingin membenahinya secara serius. Taman-taman dia bangun, warga boleh langsung protes di balai kota. Rusun-rusun juga dia bangun. Daerah lokalisasi yang jadi sumber kejahatan dihancurkan dan dibangun area publik yang menyenangkan. ya dulu ya. Dan keberanian Ahok melawan gajah-gajah yang selama ini berkuasa di Jakarta membuatnya jadi enemy of the city number one. Dan peluang Ahok jika dia berhasil membenahi Jakarta di tahun itu untuk menjadi calon presiden di tahun-tahun selanjutnya itu sangat kuat sekali pada waktu itu. Dan Anies muncul sebagai antitesa Ahok pada masa itu. Anies memunculkan wajah yang berbeda dengan Ahok. Dia datang dengan penuh senyum, dengan kelembutan tutur bicara, dengan gagasan yang akan menyenangkan banyak orang, dengan wajah religius yang disukai juga oleh banyak orang, dan dengan pribadi yang bisa diatur oleh banyak penguasa. Benar-benar gaya politisi dengan 1000 wajah melawan Ahok yang pada masa itu hanya punya 1 wajah. Dan ketika akhirnya Ahok dihajar hanya karena dia bukan Islam dan ras minoritas yang tidak disukai karena dianggap berbeda, Anies memanfaatkan situasi itu, bahkan boleh dibilang dia menunggangi untuk kemenangan dirinya. Dia membawa narasi pribumi dalam politik yang membahayakan negeri ini dan berpotensi memecah belah bangsa ini. Lalu Anies menang, Ahok dipenjara. Sebuah kisah tragis buat seorang Ahok dan kisah manis buat Anies yang percaya diri bahwa 5 tahun lagi dia akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Ambisi yang sangat besar. Apalagi peluangnya waktu itu terbuka karena Jokowi di tahun 2024 sudah tidak akan lagi menjadi incumbent dan posisi calon presiden terbuka untuk wajah-wajah baru. Dan itu dia buktikan ketika tahun 2024 Anies mencalonkan diri menjadi presiden dengan dukungan partner lamanya yaitu PKS. Dan kemudian menggait Nasdem sebagai pengusung utama. Nama Anies jadi salah satu calon yang diunggulkan pada masa itu, dan tentu PKS dan Nasdem berharap mereka mendapatkan keuntungan untuk partai mereka. Sampai di satu waktu PKB masuk belakangan dan Anies langsung memilih Caimin sebagai wakilnya yang akhirnya menyakiti hati PKS dan Nasdem sebenarnya. Anies nggak sadar dan luka itu membekas juga membesar. Tapi PKS dan Nasdem sudah terlanjur melangkah dan mereka tidak bisa mundur lagi karena itu akan berdampak buruk secara elektoral terhadap partai mereka. Itulah permasalahan utama buat partai jika mereka tidak bisa mencalonkan kadernya. Sementara partai-partai itu juga bingung karena mereka tidak mampu mencetak kader-kader baru yang mumpuni dan populer yang bisa bersaing dengan orang luar. Jadi seperti makan buah simalakama ya, dimakan bapak mati, gak dimakan yang muncul Budi Ari. Trauma Pilpres dengan Anies itu yang membuat PKS dan Nasdem sebenarnya berpikir panjang untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta ini. Jangan-jangan nanti mereka itu ditinggal lagi. Begitu mungkin pikir mereka. Keraguan itu yang membuat PKS dan Nasdem akhirnya meninggalkan Anies pelan-pelan dan mending bergabung dengan penguasa sekalian karena calon mereka sendiri tidak bisa diharapkan. Jadi apa pesan moral kita melihat situasi ini? Pada akhirnya
Mereka yang tidak konsisten dan komitmen antara ucapan dan tindakan kelak akan ditinggalkan. Kepercayaan itu barang mahal, kawan. Dan kepercayaan itu hanya datang dari rasa hormat orang-orang sekitar yang matanya dan akalnya terus melihat perkembangan. Semua peristiwa yang terjadi adalah bagian dari cerita untuk mengenali apa itu kebenaran. Tidak ada tempat buat mereka yang berbuat tidak benar. Sekalipun komunitas itu juga berisi orang-orang yang tidak benar. Karena hanya mereka yang tidak benar mengenali ketidakbenaran itu sendiri. Kisah Anies dan perjalanan politiknya cukuplah menjadi bahan pelajaran kita. Iya. Di dalam politik, jangan jadi bunglon. Bunglon. Jadilah singa. Bunglon hanya bisa berganti warna, tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Seekor singa, meski dia tua, orang akan segan padanya. Kasihan Anies sebenarnya, tapi itulah hidup. Itulah Pak Kenyang Prabowo, dengan ya, pahit dan seperti manisnya. singa. Seperti perjalanan politik Anies, ya saya rasa cukup sampai di sini saja. Itu punya duit berapa dia? Kok berani jadi capres? Kan gitu dia kan gitu. Oh, tetap kan, aja ya? Nah, duit Egy sama duit Anies kan juga nggak punya uang kan masalahnya. Dia berani jadi capres meskipun seperti itu nasibnya kan gitu. Masa Egy sudah nggak bisa? Kalau nanti Anies mau lagi gubernur gimana? Biarin aja nggak apa-apa. Biarin aja. Nggak apa-apa. Jadi ribut antar Nggak teman. apa-apa. Kan kita kan cari pasar kan gitu kan. Gitu. Udah ogah ya mendukung Gimana Anies. Pengaman Rustam, bila Anies maju juga gubernur DKI, Kalau Anies maju juga, kalau menurut saya itu namanya norak. Norak. Waduh. Yang Anies dukung Bang Egy Sujana aja lah. Iya, betul. kenapa norak? Pakai harus ada definisinya yang jelas. Ya, norak itu artinya kemarin ente udah nyalonin presiden, Iya. dicurangin, Iya. diem pula gitu loh. Iya. Oh. Sekarang mau coba-coba maju pilgub lagi. Iya. Itu namanya apa kalau nggak norak gitu? Gini logikanya, yang se-Indonesia aja bisa dicurangi, apalagi cuma itu dia. satu provinsi. Iya. Ini Oh. kan, nih yang lain nih, apalagi Pak Anies dukung Bang Egy aja. Ilmu sih, Bang Egy nggak kalah sama Pak Anies sudah. Kadernya Egy. Iya. Anies itu kadernya Egy. Kalau waktu pernah jumpa Anies, Besar, dia ngakui saya mentornya. Nah, betul, itu terbukti. Itu kata Anies, boleh konfirmasi. Iya, betul. Anies masih hidup. Iya. Artinya gini, artinya Anies jangan merasa inilah, udah kalah, udah selesai lah, udahlah. Cari orang yang baru lah, yang berani gitu loh. Oh, Hari sekarang ini butuh orang Egy berani, Sujana bukan siap butuh orang ya. mencela-mencela gitu loh. Kalau menurut saya Anies selesai lah. Selesai dah. Dari yang lain, Bang Egy Sujana lebih top, lebih berani. Waduh. Sama dukung Egy Allahu Sujana. Akbar, ya. Oke, jadi clear itu singkat sekarang. Dan kita harus nyatakan Ini apa Presiden nih? Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, Waduh. tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Pendukung Jokowi Anies nih, bangsat, aku kenal ya, guys. bajingan, tolol. Nggak asing Ya kan, lagi. harus rakyat Waduh. itu lawan, harus rakyat berani melawan, ya kan? Kalau perlu, karena dia sudah nyatakan bau-bau kolonial itu istana, lu pulang besok nggak usah tinggal lagi di Istana Merdeka. No, pasang tenda depan ini, Monas lo, ya kan? Jangan sekali-sekali tidur. Kamu sama dengan menjilat dia dulu sendiri. Brengsek ini presiden ini. Ketika memang Bang Anies Siap-siap, tidak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Yang hari ini ketika memang PKS memang lepas. Waduh, anak-anak apa ini semakin gila ya. Barang ini berlian banget ini, ya. Ini nggak bisa pegang, ya, nggak bisa dimajukan lagi. Ini sungguh gitu. Saya cuma berharap sama teman-teman PKS. Ini masih punya waktu, ya. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 10. Iya. Masih punya waktu 2 minggu lagi. 17 hari. 17 hari ya, 2 minggu lagi. Iya. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya. Ya. Kalau boleh bilang keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus selesai. Saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya.
juga cinta sama PKS, tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Dianggap berlian dari pimpinan PKS semuanya, ya, ayo dong semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan, apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS? Apa sih yang diinginkan? Selama ini PKS oposisi. Wah. Iya. Dani Kamruni, Anies tetap yang terbaik dan hebat. Kalau terbaik dan hebat ya jadi presiden, nyatanya kalah kok. Jangan kan jadi presiden, nyalon gubernur aja sampai hari ini belum ada partai yang mengusung. Karena kesombongan, kecongkaan daripada kalian itu mengatakan bahwa Mas Anies tidak butuh partai. Ketika tidak ada yang mencalonkan satupun partai, kalian teriak-teriak dijegal. Kalian demo PKS, kantor PKS. Kalian tidak punya rasa malu kalian itu. Kalian itu tidak punya rasa malu. Muka tebal kalian itu. Memalukan dan tidak punya rasa malu. Emang. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kalian itu kalau kepingin menjatuhkan orang itu harus cerdas. Jangan asal badan. Bingung lah asal anak-anak abah ini guys. Ngomong. Ya. Nggak diusung di grup. Itulah orang-orang pembenci pemerintah. Kalian literasi nggak ada, ya. Kalian tidak punya wawasan yang luas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius. Ini IKN sebagai salah satu contoh ini dulu saja. Ya, saya sangat terkejut dalam waktu singkat 3 tahun saja semua bangunan yang penting-penting sudah tersedia. Saya tadi apresiasi pada Pak Basuki, Menteri BU, saya sampaikan kepada Presiden juga bahwa ini sulapan nih, 3 tahun ini cepat sekali. Waduh, sekarang bangga ya. Dan ini bisa menjadi contoh kita, dan yang paling penting saya lihat tadi adalah kualitas bangunan serta kualitas ornamennya yang tidak murahan. Artinya harga bisa murah tapi kualitasnya terjaga. Waduh, memuji sekarang. Pasti kalian masih teringat jelas bagaimana sosok Caimin berdiri di barisan terdepan untuk menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dengan penuh semangat dia berbicara soal betapa proyek itu hanya akan menghamburkan uang negara dan membawa lebih banyak masalah daripada manfaat katanya. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius. Ini IKN sebagai salah satu contoh saja. Itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena. Tapi tunggu dulu, sekarang tiba-tiba saja Caimin berbalik arah, memuji Jokowi setinggi langit atas keberhasilan pembangunan IKN. Kok bisa ya? Ya, saya sangat terkejut dalam waktu singkat 3 tahun saja semua bangunan yang penting-penting sudah tersedia. Saya tadi apresiasi pada Pak Basuki, Menteri BU, saya sampaikan kepada Presiden juga bahwa ini sulapan nih, 3 tahun ini cepat sekali ini pembangunan yang luar biasa. Dan Caimin adalah sosok nyata dari seorang politisi yang nggak punya pegangan. Hari ini menolak, besok-besok mendukung, semua tergantung di mana angin politik bertiup. Demi jabatan dan kekuasaan, Caimin siap jungkir balik meninggalkan prinsip demi kepentingan pribadi. Kalian udah tahu kan, Caimin terang-terangan hadiri IKN, anak abah makin tantrum. Ini dia. Oke guys, seperti yang kita tahu, Pilpres itu kan kayaknya belum lama ya. Caimin mengatakan bahwasannya lagi enak-enak di Jakarta malah disuruh pindah ke hutan. Kemudian Caimin juga bilang akan membangun 40 kota selevel Jakarta. Tapi kenyataannya beberapa bulan kemudian, Caimin akhirnya menghadiri IKN seperti pada saat upacara 17 Agustus 2024 ini. Bahkan pada saat diwawancarai, Caimin juga kaget katanya, pembangunan IKN begitu cepat. Apakah ini artinya teori mengenai Uchiha Imin itu beneran nyata? Karena siklusnya bisa kita lihat, Caimin awalnya menghadiri potong tumpeng di
IKN, kemudian mengkritik IKN dan akhirnya mendukung IKN juga. Dan yang lebih lucu lagi kalau kalian lihat di postingan IG-nya Caimin, tepatnya di postingan yang bersama Pak Jokowi, banyak sekali anak abah yang tantrum di sana. Ada yang bilang mari kita unfollow berjamaah, tapi ya pada faktanya begitulah politik, begitu dinamis. Jadi ya sebenarnya kita sebagai masyarakat jangan terlalu kaku-kaku banget. Dan inilah yang membuat saya susah membenci Caimin karena politiknya itu lucu. Tapi kalau saya boleh menganalisis lebih dalam, kenapa Caimin akhir-akhir ini gabung ke pemerintah? Mungkin ini ada kaitannya dengan konflik internal di PKB. Tapi gimana menurut kalian? Perdana di IKN, pengibaran sangsaka merah putih untuk pertama kalinya di ibu kota Nusantara. Bangga saya sebagai putra bangsa. Kalau bagi kalian kaum munafikun bangga nggak? Anak-anak abah bangga nggak? Yang selalu menghujat pemerintah, membenci pemerintah, tapi kebijakannya dinikmatin. Kecilnya bangga, subsidinya dinikmatin. Malu kan? Keberhasilan IKN? Malu. Ya malu lah, mau ditaruh mana tuh muka? Jangan kan kalian hanya sekedar anak abah. Hei, elit-elit politik yang kemarin menolak-nolak IKN. 17 Agustusan pada nangkring no di IKN. Apalagi kalian. Benar. Malu ya? Ya malu lah. Dirgahayu RI ke-79 NKRI harga mati. Nah, jadi guys, apa tanggapan Anda tentang Caimin? Silahkan berkomentar di bawah. Dan mungkin sekian sampai di sini untuk video kali ini, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.